Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya, Ujri Channel ya. Oke, ini saya mengabarkan ini saya mengutip dari video YouTube-nya Hersu Beno Point. Ini katanya, ini di dalam judulnya ini tiga polisi Ambon. Ya, ini kejadiannya mungkin di Ambon. Itu ada gap dengan Banser dan kayaknya di sini ada mobil juga ya. Nah, mobil juga di dalam mobil terus keluar. Ini kayaknya ada sesuatu, nggak tahu kenapa ini pertamanya gitu loh, dan tiba-tiba jadi beginilah. Dan saya akan tanyakan videonya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hers Gunarif dari Forum News Network. Senang sekali kita bisa ketemu di akhir pekan ini. 3 orang anggota polisi dari Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso, Kota Ambon, yang melakukan aksi kekerasan terhadap seorang aktivis Banser Ansor ditangkap dan langsung ditahan. Atau kalau dalam istilah kepolisian ini dipatsus atau penempatan khusus oleh Divisi Propam Polresta Maluku dan Pulau-Pulau Lease. Sebelumnya, sebuah video yang menunjukkan seorang anggota polisi terlibat percekcokan dengan seorang pengendara mobil itu viral di media sosial. Peristiwa tersebut sangat mengejutkan karena sang polisi selain menggebrak-gebrak kap mobil dan kemudian mengambil alih kemudi. Nah, tidak lama kemudian tiba-tiba saja seorang anggota polisi lainnya, kalau ini lihat dari baretnya biru berarti dia sebenarnya provos ini ya, tanpa babi bu itu langsung membantingnya dan kemudian membuat beberapa orang wanita yang melihat kejadian itu berteriak, dan kemudian datang lagi seorang anggota polisi lainnya datang membantu dan kemudian memborgol si pria yang pengendara mobil itu. Kasih. Kasus ini sangat mengejutkan dan terjadi di depan umum. Ini jadi di siang bolong dan untung ada yang memvideokan. Dan untungnya pula itu polisi itu nggak malah sibuk mencari-cari siapa yang memvideokan. Dan apalagi dituduh memotong-motong videonya. Sekarang kan banyak sekali kejadian seperti itu ya. Kalau ada video yang viral dan kemudian merugikan, kemudian yang dicari-cari itu siapa yang memotong-motong videonya. Gitu. Dan siapa yang kemudian menyebarkannya. Nah, kasus ini tidak, karena Polresta Ambon setelah mendapat laporan dari korban itu kemudian langsung bertindak, dan kemudian Kapolresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Komisaris Besar Polisi Driano Andri Ibrahim itu langsung meminta maaf kepada korban dan juga keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Komisaris Besar Polisi Driano Andri Ibrahim SIK
MH, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Please dalam hal ini menyikapi kejadian yang terjadi kemarin hari Jumat sore di depan pos pelabuhan Yosudarso Ambon. Saya sangat menyayangkan kejadian ini terjadi, dan juga dalam kesempatan ini kami memohon maaf kepada keluarga korban atas nama Bapak Rizal Serang beserta keluarga besarnya. Dan dalam hal ini juga kami sampaikan bahwasannya sudah ada tindak lanjut dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pleise. Dalam hal ini kami segera melakukan tindakan, yaitu mengamankan ketiga oknum anggota yang melakukan kesalahan, langsung memeriksa dan juga langsung menempatkan di tempat khusus, yaitu di sel di Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pleise. Ini untuk menunjukkan bahwasannya kami menerapkan langkah cepat untuk menjaga situasi tetap kondusif, dan kami menerapkan dengan seadil-adilnya penerapan hukum pada anggota yang melakukan kesalahan. Dalam hal ini juga saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Ambon untuk tetap sekiranya kita bersama-sama tetap menjaga situasi tetap aman dan kondusif, tidak dapat pecah belah dengan hasutan-hasutan ataupun provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya rasa demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baguslah kalau polisi bertindak cepat gitu ya. Kan selain publik yang menyaksikan video itu sangat marah, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, PMII dan Ansor, ini dua organisasi underbau Nahdlatul Ulama juga marah dan langsung bereaksi. Ternyata si pengemudi yang dibanting tadi, Rizal Serang tadi yang disebut oleh Kapolresta Ambon, itu adalah kader PMII dan juga kader Ansor. Apakah dia termasuk yang bansernya? Kalau lihat foto yang mendampinginya sih tadi kita lihat dia menggunakan seragam banser Ansor ya. Kami sangat menyayangkan sikap arogansi polisi terhadap warga yang ditunjukkan dengan membanting korban hingga jatuh. Mestinya polisi mengayomi. Kami mengutuk sikap arogansi polisi. Itu pernyataan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor, Adin Jauharudin, dalam keterangannya hari Sabtu kemarin. Kami mendengar bahwa Rizal Serang itu mempertanyakan sikap diskriminatif polisi. Mestinya itu bisa diselesaikan dengan tidak menggunakan kekerasan fisik. Bisa dilakukan dialog. Adin waktu itu dia menyatakan bahwa dia sudah melakukan koordinasi dengan GP Ansor Maluku dan Kota Ambon dan meminta mereka agar menjaga kondisivitas dan tidak tergesa-gesa mengambil tindakan dan tetap berkoordinasi dengan pimpinan pusat. Dan Adin katanya juga sudah meminta Lembaga Bantuan Hukum Ansor untuk melakukan pendampingan hukum dalam kasus yang menimpa kader Ansor Maluku tersebut. Oh, jadi dia kader Ansor ya, bukan berarti banser. Kan orang mungkin melihatnya kalau Ansor pokoknya semua banser lah gitu ya. Untuk memudahkan penyebutannya ya, karena yang paling terkenal kan bansernya justru. Setelah peristiwa tersebut, memang Rizal Serang ini ya, dengan didampingi oleh aktivis PMII dan banser Ansor melaporkan kasusnya ke Polresta Ambon. Dalam laporan itu, Rizal Serang itu menyatakan bahwa tindak pidana penganiayaan itu dilakukan oleh anggota Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon. Ini yang tadi yang gebrak-gebrak, yang menghadang dan menggebrak kap mobil dan mengambil alih kemudi, itu disebut namanya Aibda JT, singkatannya seperti itu ya, Ajun Inspektur Polisi 2 ya, DA ini ya. Menurut keterangan dari Humas Polresta Ambon, peristiwanya itu berawal pada Jumat sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, dan itu terjadi di Jalan Samratulangi Ambon menuju arah Pelabuhan Yosudarso. Korban sedang mengendarai mobilnya menuju Pelabuhan Yosudarso Ambon, dan saat itu kondisi jalanan macet. Ini karena dia katanya mau menjemput kakak iparnya, ini ya, seorang istri dari seorang anggota DPRD dari Partai Golkar di DPRD Ambon. Kemudian ada anggota Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon berinisial Bribka EW. Oh, itu banyak yang Aibda tadi itu yang membanting ya, yang dilaporkan ini. Sementara yang tadi yang menghadang tadi dan mengambil alih kemudi itu namanya
Bribka EW. Ini nggak tahu siapa nama lengkapnya ini. Dia sedang melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Setelah itu, sebuah mobil berwarna silver yang hendak menuju pelabuhan diarahkan menuju Jalan AM Sangaji karena terjadi penumpukan kendaraan menuju pintu karcis mobil di pelabuhan. Namun katanya pengemudi mobil silver itu menurunkan kaca mobil dan berkata kepada anggota polisi agar jangan bersikap nepotisme karena kendaraan lain diperbolehkan melintas menuju arah pelabuhan, sementara dia tidak. Dan Bribka EW menjelaskan kalau ada satu mobil berhasil lewat karena dia sedang minum dan setelah itu dia sudah kembali mengarahkan mobil korban menuju ke Jalan AM Sangaji. Setelah itulah pengemudi mendorong Bribka EW menggunakan mobil dan Bribka EW memukul kap mobil korban. Memang tadi terlihat ya mobilnya coba dimaju-majukan dikit-dikit oleh si pengemudi itu. Tetapi korban kemudian kembali mendorong Bribka EW, ini penjelasan dari Humas Polresta Ambon ya, sehingga anggota Polsek KPYS atau kawasan Pelabuhan Yosudarso itu emosi dan menarik korban keluar dari mobil, dan kemudian mobilnya itu istilahnya diamankan lah ya, ditahan lah ya, dibawa ke Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso. Ini kadang-kadang gunakan kalimat diamankan ini nggak tepat ya, karena banyak yang begitu, bukan diamankan, ditangkap lah seperti itu ya. Kondisi Bribka Ewang sudah di kursi mobil dan di seberang jalan muncul anggota polisi lainnya, yakni Aibda JT. Nah tadi yang tadi membanting tadi ya, yang secara spontan menarik korban hingga mengakibatkan bersangkutan terjatuh. Itu sih bukan menarik ya, membanting ya. Kemudian datang Bribda SD yang untuk memborgol tangan korban dan dibawa menuju Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon. Saya kira ini lagi-lagi jadi skandal ya di lingkungan kepolisian, tidak kekerasan semacam ini. Walaupun mungkin tadi kurang tepat juga ya sikap dari Rizal Serang yang mau maju-majukan mobilnya gitu sehingga menyulut emosi dari Pak Polisi tadi. Tapi tetap saja tidak boleh dilakukan tindak kekerasan semacam ini. Dan budaya kekerasan ini kan kemudian makin melengkapi citra buruk dari kepolisian yang seperti kita simak sebelumnya, ada yang membunuh anggota polisi lainnya itu di Sumatera Barat, dan ada beberapa kasus tindak kekerasan lagi yang dilaporkan oleh polisi. Dan kalau Anda menyaksikan, Anda rajin di media sosial, aktif di media sosial, banyak sekali kasus-kasus semacam ini. Tapi mungkin karena kasusnya ini viral gitu dan mengundang perhatian dari publik, dan kemudian polisi untungnya sekali lagi bertindak cepat. Kita tunggu saja prosesnya seperti apa ya. Karena kasus ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau ya masing-masing pihak bisa menahan diri dan tidak kemudian bersikap arogan seperti ini. Saya sebenarnya Lagi ya barusan penjelasan dari yang punya channel kayaknya. Ternyata ada insiden ya sedikit lah di situ loh tentang anggota Ansor ya, dengan anggota polisi ya. Ya tadi yang diceritakan insidennya bermula dari pengarahan lalu lintas gitu loh. Yes. Ya sepatutnya ya jangan seperti itulah gitu kan, bisa dibicarakan. Tapi ya juga menurut saya tadi jangan digitukan mobilnya gitu loh. Jadi itu kan mengarahkan lalu lintas gitu loh. Dan juga bahwa polisi tadi ya jangan langsung memanting seperti itu. Itu kan menakutkan namanya. Soalnya kan polisi ini mengayomi masyarakat gitu, bukan membanting masyarakat gitu loh. Nah seperti itu. Ini kan menceritai nama Polri, kepolisian juga gitu loh. Karena dilihat ya polisi itu arogansi gitu loh. Jadi kan gimana ya? Ya kan bisa diomong no dengan baik ya. Diomong no secara hati-hati gitu loh. Ya moga aja ini cepat selesai lah masalah-masalah seperti ini. Dan ini bukan masalah sebenarnya. Jangan diulangi lah, terulang lagi lah hal-hal seperti ini. Gitu. Malu kita ngelihatnya kan gitu.
Jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.